Main ke rumah anak tiktokers viral, cek. Tahu nggak kita main ke rumah siapa? Ayo tebak. Ini anaknya luar biasa viral kemarin. Videonya itu ditonton sampai hampir 19 juta viewers. Yang gimana tuh cuy? Ada deh, mau lihat langsung kita cek. Assalamualaikum. Kalau lagi aja. Ini ya anak viralnya ya? Bukan ini sumpah, bukan ini, bukan. Coba gimana? Oh gitu, Tarak Takdung 2020. Almira, apa kabar? Malu guys, anaknya malu guys. Hai. Udah, jangan lama-lama. Udah pulang. Nama saya Almira dari gugus 9. Tarak Takdung 2020. Tarak Takdung. Dapat kiriman sepeda, cek. Jadi apa ayo? Jadi siang hari ini di kantor gua kedatangan paket yang luar biasa gede. Katanya sih isinya sepeda, bener nggak? Isinya sepeda bukan? Ah ini nih. Alhamdulillah nambah lagi sepedanya. Coba kita lihat apa isinya. Sepeda apa? Ini mah apaan kosong? Apaan cuy? Apaan Ki? Wow, luar biasa. Jadi bang bre. Punya bang. Ternyata yang datang itu sepeda Goi versi terbaru loh. Gokil sih, keren banget nih. Warna apa nih Ki? Apaan Ji? Spiderman hijau. Spiderman ya, biru merah metallic chrome gitu. Wow, lezat sekali. Siapa Ji? Siapa yang ngirim Ji? Ini dari Indah. Oh enggak, ini kargonya. Oh ini nih. Siapa sih? Ini ada KTP-nya, jangan lihat. Siapa? Namanya Muhammad Raditya Nanza. Cowok cuy. Waduh. Makasih ya. Siapa namanya? Muhammad Raditya Nanza. Yang bener aja lah, ya Allah, sepeda baru, ya Allah, rusak. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. And when she was sad, I was trying to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me. Besok Idul Adha, cek. Allahu Akbar walillahil hamd. Gak berasa cuy, besok tuh beneran udah Idul Adha loh. Jadi buat teman-teman dan saudara-saudara yang beragama muslim, jangan lupa besok sholat id. Ntar malam jangan begadang dulu, ntar kesiangan. Yang deket rumahnya masih belum bisa sholat id, bisa di rumah. Yang penting ada rukunnya, 4 orang makmum. Tapi bener gak ya? Tanya Babang Husain deh, biar nggak salah. Dan satu lagi nih, buat teman-teman muslim ataupun saudara-saudara muslim yang punya rezeki lebih, ayo kita berkorban. Pilih hewan kurbannya bisa kambing, sapi, domba, unta, jangan lele guys. Terus pilih kambingnya harus yang sehat, yang kondisi fisiknya lengkap, hidungnya bagus, matanya bagus. Dan dalam hadis, pilihan hewan Rasulullah itu domba yang warnanya hitam putih. Yang daerah matanya ada hitam, daerah kakinya ada hitam, dan kepalanya hitam kayak gitu. Oh iya, dan jenis kelaminnya jantan dan ada tanduknya. Coba kita cari lagi yang mana kayak gimana ya. Oh tuh, tapi ini kambing semua guys. Ternyata dombanya di dalam guys. Ya udah kita cari-cari dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Gerebek rumah Bu Manajer, cek. Jadi tahu kan Bu Manajer lagi pulang kamu ke Banjar dalam rangka lebaran dia. Terus yang lucunya kuncinya ketinggalan di tas gue coba. Dan katanya yang lain juga pada pergi ke Bandung. Jadi kita gerebek aja, kita pakai rumahnya. Harley Davidson parkir dulu. Semoga bisa guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kosong beneran cuy. Gak ada orang. Halo, ada orang nggak? Ini kayaknya kamar Bu Manajer nih cuy. Nah, Ndis, kamar Ndis. Assalamualaikum. Gelap guys, kita nyalain dulu. Wow, baju Ndis. Barang-barang maknya Ndis semua nih. Apaan nih Glutathione Soap? Ini kan sabun viral nih. Sabun lokal dari kelapa yang bisa dipakai buat muka dan badan nih. Dengar-dengar harganya 50 ribuan guys, cobain ah. Kita cobain sabunnya dulu guys. Enak guys, rasa coklat. Tunggu 3-5 menit. Gokil sih, ini baru pakai sabunnya aja udah kinclong begini. Sabunnya udah, tinggal maskernya aja. Mudah-mudahan Bu Manajer nggak lihat video ini. Maskernya taruh mangkok dan tambahin air guys. Tunggu sampai setengah kering, gosok-gosok baru bilas. Penasaran sama hasilnya? Tunggu bentar lagi. Dan ini hasilnya. Enggak deh, ini nih hasilnya nih. Wow.
alma mater gue, cek. Jadi kan lagi rame banget tuh pada bikin dance yang pakai alma mater gitu kan. Dan termasuk gue juga bikin. Nah pas gue bikin, gue tuh pakai 2 alma mater. Dan pasti pada bingung kan itu alma mater gue S1 dan S2 atau D3 atau S1 atau gimana. Dan kayaknya teman-teman pada tahu kan kalau gue ya lulusan S1. S2-nya belum, insya Allah tahun depan. So itu alma mater 2 dari mana? Oke, biar pada nggak bingung, gue ceritain ya. Tapi gue nggak tahu nih, cukup nggak semenit gue cerita beginian. Jadi pas lulus SMA tahun 2010, oke ya, gue lulus tahun 2010 ya, gue udah tua. Itu tuh gue langsung ikut namanya ujian SIMAK UI. Ujian khusus untuk masuk UI. Kalau nggak salah itu ujian kampus pertama yang diselenggarakan sebelum ujian kampus mandiri dari kampus-kampus lain. Ya di zaman itu, di zaman gua 2010. Puas loh. Dan dengan secara tiba-tiba dan penuh kehokian, gue tiba-tiba masuk, men. Gue diterima di UI. Asli gue juga nggak ngerti kenapa gue bisa diterima. Karena banyak teman-teman gue di SMA tuh yang jauh lebih pintar dari gue. Mereka nggak keterima. Dan gue diterima, alhamdulillah loh. Sumpah, hoki. Tapi gimana ini durasinya mau habis gimana? Lanjut part 2 ya. Alma mater gue cek part 2. Terus gimana tadi lanjutan ceritanya dari mana lagi? Gue masuk di UI lewat SIMAK UI. Just info, SIMAK UI itu soalnya benar-benar susah sekali. Ya yang gue rasakan, yang nggak tahu yang lain. Tapi boleh sih tanya yang lain, SIMAK UI itu garas banget. Tapi alhamdulillah gue keterima. Nah gimana caranya keterima? Jadi waktu itu ada yang kasih tahu tipsnya, yaitu kita pilih passing grade yang atas, tengah, dan bawah. Supaya kalau kita nggak terima yang di atas, pental ke tengah. Kalau nggak keterima lagi, pental ke bawah. Dan waktu itu tuh gue pilih passing grade yang atas tuh kalau nggak salah teknik industri, arsitektur, dan yang terakhir FKM. Dan rezeki gue keterimanya di FKM. Walaupun sebenarnya ini jurusan tuh nggak yang gue harapkan. Gue sebenarnya pengen banget masuknya teknik industri. Tapi karena euforia masuk UI gitu kan, siapa sih yang nggak pengen masuk UI, dan gue keterima, dan pasti ya udah gue ambil lah ya. Dan yang lucunya pas gue masuk tuh, pas gue ospek pertama kali, hari pertama gue liat itu semuanya isinya cewek. Dan asli seketika yang ada di kepala gue waktu itu, gimana gue main futsal ini. Tapi akhirnya gue ikutin ke ospeknya sampai kalau nggak salah seminggu. Namanya OKK, gue inget banget tuh. Dan waktu itu tuh gue juga sampai ngekos di Depok. Tapi ada sesuatu yang bikin gue akhirnya keluar. Gue nggak ngerti lo udah pada bosan apa nggak, tapi tetap gue bikin lah ya lanjutannya. Ini alma mater 43 cek. Dan ya gue keluar dari UI setelah seminggu gue ikut ospek. Kesel nggak lo dengernya? Teman-teman gue sih kesel, apalagi guru-guru di SMA gue. Tapi memang ada sesuatu hal yang bikin ya udah ini ya kayaknya udah harus keluar. Salah satu alasannya dan yang paling major waktu itu adalah karena bertepatan dengan rilis mini album band gue. Ya ceritanya dulu gue pernah jadi anak band. Karena pas minggu ospek itu, gue tuh bertepatan dengan kesibukan yang luar biasa dari band itu, promo sana-sini, yang bikin gue tuh keteteran di kampus. Dan juga keteteran di bandnya. Sementara studio workshop buat band itu ada di Jakarta, kampus gue di Depok. Bolak-balik gue naik motor waktu itu sakit gue. Asli gue gak bohong, gue muntah-muntah waktu itu. Yang membuat bapak gue sedih, kesian sama gue. Dan setelah diskusi panjang, gue dan orang tua gue memutuskan untuk keluar dari UI dan sambung aja di kampus yang deket rumah, biar sekalian bisa ngeband. Dan akhirnya gue coba tes di YAI. Alhamdulillah gue keterima lagi. Alhamdulillah gue selalu diterima loh sama kampus. Cuma sekali pernah ditolak sama kampus. Bodo amat lah, gue mau bikin part 4 alma mater cek. Lanjutin ya. Dan akhirnya gue masuk di YAI kampus yang ada di Jakarta. Dan jurusannya gue pilih ekonomi manajemen. Kenapa kok beda? Pas di UI kan itu jurusannya Kesmas ya, dari IPA. Sementara yang di YAI itu ekonomi manajemen. Ya IPS. Ya gue pembelot. Ya gue dari IPA ke IPS. Tapi ini ada ceritanya lagi. Aduh panjang banget gue cerita mulu ya. Masih mau dengerin gak sih? Please dengerin. Jadi ceritanya tuh bapak gue pengen waktu gue SMA itu gue masuk jurusan IPA. Karena dia pikir dengan jurusan IPA itu bisa melatih logika dengan baik. Padahal sebenarnya passion gue tuh di ekonomi. Gue suka banget ekonomi. Karena yang gue lihat kan bapak gue seorang wirausaha. Jadi gue tertrigger untuk menjadi wirausahawan juga. Makanya senang ekonomi. Tapi bener loh. Setelah gue masuk IPA, bener-bener otak gue berasa keperes. Terlatih untuk selalu berpikir kritis. Tapi pas milih jurusan kampus tetap. Mana yang dari hati? Mana yang kalian suka? Itu lebih penting daripada kampusnya. Kadang-kadang kan ada yang belain tuh mau masuk PTN, yang penting masuk PTN. Tapi kadang jurusannya yang bukan yang dia suka. I think, menurut gua, pilihlah jurusannya yang kalian suka ketimbang kampusnya. Syukur-syukur langsung di PTN-nya. Good luck! 1, 2, 3, Romeo, take me somewhere, get alone, be all love to from you, be prince, and I'll be the princess. It's love story, baby, just say yes. Solo mira, demasiado flow en esa piba. Anda con un combo porque opaca las amigas. 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 Anda con un combo
porque opaca las amigas. Anda con un combo porque opaca las amigas. Anda con un combo porque opaca las amigas.